Cek suara. Halo, cek suara yang sudah mendengar. Oke, sambil nunggu yang lainnya ya, saya buka materi dulu. Oke, yang sudah mendengar cek suara ya. Oke, Mbak Yeni. Ya, nanti kalau kurang besar, volume bisa ditambah. Sebentar. Oke, assalamualaikum ya. Semangat pagi, wow California. Masih dia nih mas, masih pada di sekretariat nih mas. Maaf ya agak terlambat karena memang waktu isya kan sekarang agak mundur ya. Enggak jam 7 lebih ya, ini baru saja selesai, jadi agak mundur. Waalaikumsalam ya, selamat datang semuanya, selamat bergabung dalam waktu 1 sampai 1,5 jam lah. Kita ke depan kita akan belajar bareng. Oke, waalaikumsalam Pak Holil, Mbak Robiah, Mbak Anggreni, Mbak Septi. Oke, semangat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Sambil nunggu yang lain, teman-teman yang lain silakan colek dolen-dolennya. Yang dicolek dolen yang peserta loh ya. Jangan dolen yang bukan peserta jangan dicolek, nggak bisa masuk. Monggo. Silakan dicolek-colek dulu. Ini Mas Agus JR. Mas Agus kalau bisa itu nama di Facebooknya tulisannya diganti Mas. Biar misalnya nanti, karena kita kan profil buat jualan ya, jadi biar pencariannya lebih mudah, jangan pakai nama yang agak aneh-aneh itu, hurufnya ya. Oke, Mbak Robiah, Mas Nur, Pak Nur Kolil, Mbak Nur Istiqomah. Monggo colek-colek yang lainnya dulu. Nanti kita akan ada sesi ini ya, testimoni ya. Saya akan minta nanti 2 orang, kalau bisa yang alumni, Mas Heri, alumni alumni KFO 1, Mbak Marfuati, wah ini dahsyat nih, calon stokis dari Jepara ini, Mbak Nikmah, Mbak Novi Susanti, Mbak Haryanti. Nanti kalau bisa saya minta alumni ya, alumni KFO 1, kita bergabung, kita ngobrol-ngobrol, karena kita kan kemarin sudah pernah ya, materinya sama persis plek di KFO 1. Waalaikumsalam ya Mbak Ulan, Mbak Marfuatin ya. Oke lah, nunggu dulu aja lah, nanti kita sambil jalan. Oke, Mas Mbak Nur Kolil, Mbak Septi, Mas Ahmad Faizun, Mbak Ina, Mbak Miswati. Wah, ini di Kendal ada pengantin baru nih. Pengantinnya ikut jadi peserta enggak nih? Selamat untuk Mbak Ida ya. Ikut jadi peserta atau enggak nih Mbak Ida nih? Mbak Isti, adiknya Mbak Isti ya, pengantin baru ini. Wow, dari Malaysia. Ponorogo. Nah ya Mas Agus ya, mending diganti aja ya Mas, biar nanti misal orang mau mencari namanya Mas Agus lebih mudah. Soalnya hurufnya bener gitu Mas. Saran ya nih Mas ya. Saran saya aja nih. Oke, Mbak Siti Komsadun, waalaikumsalam, Mbak Wulan, Mbak Tumini ya. 1 sampai 1,5 jam kita akan belajar bareng dengan materi yang sudah diberikan di KFO 1. Ya Mbak Eka, wah, colek-colek donanya Mbak. Silakan colek-colek dulu mumpung masih baru awal-awal nih. Kendal, Jepara. Nah, nanti 2 orang alumni KFO 1, saya minta kita gabung, kita ngobrol buat testimoni, biar nanti teman-teman yang lain tuh bisa Madura bisa bisa menyaksikan ya. Gimana sih dengan materi yang KFO 1 sekarang sudah
sekitar 2 bulan ya. Nah, 2 bulan ke depan itu ada perubahannya atau enggak itu setelah KFU1 ya itu. Jadi kita akan manggil 2 orang yang alumni KFU1, mungkin sekarang jadi peserta atau mungkin sekarang jadi pendamping. Nanti saya minta, peserta ya Mas ya. Wah, pengantin baru, selamat untuk Mbak Bida, pengantin baru. Semoga cepat diberikan keturunan langgeng dan selalu dilimpahkan rezekinya ya Mbak Ida ya. Pak Lukman, Mbak Marfulatini ya. Tunggu sebentar lagi aja ya, tunggu sekitar 2 menit kita mulai. Ya, sambil pada nyolek-nyolek. Oke, semangat pagi dari Sampit Pak Edrik. Wah, Jepara, Bogor, Magetan. Waalaikumsalam Mas Mugiono, Mbak Mawar, Mbak Rika, Mbak Romadona, Mas Kurniaji. Wah, ini yang bau rekso sekretariat FKS itu, Mas Kurniaji sama Mas Afandi. Oke, kita mulai aja ya. Nanti sambil teman-teman nyolek, sambil nunggu mitra-mitranya, dan nanti yang telat biar pada nyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk panitia KFO2, panitia-panitia yang sudah jauh-jauh hari menyiapkan acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan terlaksana seperti apa, sesuai yang kita harapkan. Dan semoga dengan KFO2 ini teman-teman yang mungkin baru gabung jadi mitra NASA, yang sebelumnya belum pernah ikut seminar offline seperti NDO, seperti KDI, kali ini FKS beserta admin dan panitia menyiapkan acara seperti ini. Acara yang KDI yang dikemas dengan materi-materi offline tapi disajikan dengan online. Jadi teman-teman bisa belajar dengan sangat murah dan lebih nyaman. Nah, sebenarnya kalau KDI offline itu kan 3 hari 2 malam, tapi ini dikemas memang lebih lama, karena kalau ini dibuat 3 hari 2 malam, wah nggak selesai. Jadi karena pemateriannya lebih banyak dan materi-materinya sangat luar biasa. Nah, jadi sekali lagi terima kasih kepada panitia KFO2 dan beserta admin yang sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, yang sudah menyiapkan untuk acara KFO2. Oke. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah ketemu saya, mungkin ada yang sudah kenal dengan saya, tapi mungkin ada yang baru pertama gabung ikut KDI offline atau KDI online. Nah, jadi mungkin saya perkenalan dulu aja. Saya namanya Yanel Effendi. Saya pengelola stokis AA 1315 di Magelang. Nah, Magelang kota sebelahan dengan Jogja. Nah, kebetulan kantor pusat NASA di Jogja. Jadi saya sangat diuntungkan karena saya domisilinya, kalau dulu saya domisili di Jogja, tapi sekarang saya sudah pindah di Magelang karena mulai COVID ini saya agak mengurangi aktivitas di Jogja. Jadi saya siap Mas Kurniaji. Kemarin sempat agak meriang Mas. Nah, jadi saya sekarang udah mengurangi aktivitas di Jogja, makanya saya sekarang udah standby di Magelang. Nah, tapi saya tetap diuntungkan karena saya kalau mau ke Jogja perjalanan hanya 1,5 jam pakai mobil, kalau pakai motor ya 1 jam. Nah, ini kebetulan sebentar lagi akan ada jalur tol dari Mbawen ke Jogja, dari Jogja ke Solo. Nah, lebih enak lagi. Nanti kalau saya mau ke Jogja, mau ke kantor, mungkin 1/2 jam sudah sampai. Nah, jadi teman-teman yang
rumahnya dekat di sekitaran kantor, mungkin di daerah area Klaten, area Gunung Kidul, area Bantul, area Kulon Progo, Worjo, Magelang, Solo. Nah, itu harusnya bersyukur karena tinggalnya lebih dekat dengan kantor. Jadi tidak tidak ada alasan untuk tidak sukses. Nah, karena dekat dengan para leader-leader di NASA. Nah, itu mungkin itu perkenalan saya ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bareng. Saya akan menceritakan tentang perjalanan saya di bisnis NASA. Ya, saya mengawali karir di NASA mulai dari karyawan. Nah, mungkin teman-teman ya Mbak Eka, nanti Mbak Eka kalau mau main ke kantor mau order jadi lebih cepat, Mbak. Nah, mungkin teman-teman sekarang masih ada yang karyawan ya, atau kerja atau usaha di luar NASA. Oke, Mbak Eni. Waalaikumsalam Bu Maryani dari Sidoarjo nih. Ya. Mungkin teman-teman yang saat ini masih jadi karyawan, mungkin saat ini masih usaha tapi di luar NASA, jadi masih sambilan. Menurut saya nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati, nggak usah khawatir. Tapi teman-teman harus fokusnya jangka panjangnya harus di NASA. Nah, karena apa? Nah, nanti saya akan bahas dari mungkin 1 jam ke depan kita akan bahas bareng. Nanti mungkin ada yang tidak jelas kita bisa tanya jawab, atau misal kita mau gabung live juga boleh. Nah, oke. Materi pada malam hari ini saya dikasih oleh panitia untuk menjelaskan tentang perjalanan saya dari karyawan sampai saat ini. Jadi jangan terjebak di zona nyaman. Atau kalau saya simpulkan itu kemarin saya buat berani resign itu hebat. Nah, tapi teman-teman jangan gabung NASA saat ini masih kerja langsung resign, jangan. Jadi teman-teman harus ada perhitungan, harus ada hitung-hitungannya. Jangan mungkin teman-teman sebagai upline juga jangan menyarankan ketika punya downline yang masih karyawan jangan langsung disuruh keluar dari karyawan, jangan. Karena kita di NASA ini jangka panjang, bukan kita jualan terus dapat untung, Nah, ini kalau kita bisa closing tiap hari. Tapi ketika teman-teman yang baru belajar, baru memulai, belum tentu tiap hari bisa closing. Jadi mungkin teman-teman yang prospek downline dan mungkin yang di prospek masih jadi karyawan pabrik atau karyawan di sebuah kantor, jangan disarankan untuk keluar. Nah, nanti ketika teman-teman langsung disarankan downline-nya disarankan untuk keluar, nanti teman-teman bisa disalahkan sama downline-nya. Karena apa? Downline merasa nyaman ketika tiap bulan dapat gaji. Nah, tapi nanti ketika gabung NASA belum tentu tiap hari bisa closing produk. Nah, mungkin Anda sebagai upline bisa closing produk setiap hari karena sudah menguasai produk knowledge, sudah menguasai tentang marketingnya. Nah, teman-teman yang baru gabung kan belum tentu seperti itu. Nah, jadi saya sarankan ketika teman-teman baru gabung yang saat ini masih jadi karyawan, jangan langsung keluar. Nah, nanti ada saatnya, ada momen-momennya yang memang harus keluar. Nah, itu. Nah, tapi judul di awalnya sudah saya kasih berani resign itu hebat. Nah, tipnya apa? Nah, tips sukses yang saya pakai adalah follow up. Nah, kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Suara jelas kok, mukanya ngajem ya. Oh, sinyalnya apa ya? Ada yang gambarnya kurang jelas. Mungkin kalau gambarnya kurang jelas mungkin sinyalnya punya saya, tapi kalau 1-2 yang gambarnya kurang jelas mungkin sinyalnya teman-teman yang kurang bersahabat. Nah, kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Karena kenyamanan tidak bisa bikin kita berkembang. Nah, gini, ketika teman-teman sudah jadi karyawan, sudah
sudah mungkin kontrak atau karyawan tetap, kerja berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, hampir setiap hari. Mungkin dari apa? Dari lulus sekolah ya, mungkin dari lulus sekolah SMA, STM, SMK atau bahkan S1, D3. Kita sudah apa? Sudah kerja dari pagi sampai sore. Tahu-tahu kita umurnya sudah bertambah, sudah mau menikah, sudah punya anak, tahu-tahu tua. Nah, kapan kita mau berkembang? Karena kita sudah dijebak dengan gaji tiap bulan. Gitu. Nah, tapi kalau bagus ya. Nah, jadi mungkin yang tadi yang Mbak satu tadi yang apa? Sinyalnya yang kurang bersahabat tadi. Nah, tapi kalau teman-teman apa? eh, jadi karyawan sudah apa? Sudah merasa nyaman dengan gaji tiap bulan ya. Gimana lagi? Mungkin mentalnya teman-teman yang perlu di apa? Perlu di mungkin mentalnya teman-teman yang perlu di ini di apa harus ketemu dolen terus di istilahnya dikasih asupan-asupan terus lah. Ya berarti satu dua tadi sinyalnya yang kurang bagus ya, sini banyak yang bagus. Nah kita lanjut. Nah teman-teman mungkin di sini ada yang nonton 229 230, mungkin ada yang 50% saat ini masih karyawan ya, mungkin atau bahkan hampir 70%. Nah nggak apa-apa, kita saat ini jadi karyawan tapi pola pikir kita sudah jadi pengusaha. Siap jadi pengusaha? Kita di NASA ini dicetak jadi pengusaha, bukan jadi karyawan. Karena kita di NASA bukan karyawan, tapi kita di NASA itu mitra. Mitra yang kita akan jadi pengusaha melalui stokis. Nah, ketika kita sudah jadi stokis, kita bisa mengembangkan usaha kita sendiri. Omset stokis banyak sedikit itu keuntungan kita. Nah. Oke, lanjut. Perjalanan bisnis NASA. Saya awal gabung NASA itu pada bulan Juni 2014. Jadi saya sudah 6 tahun lebih ya. 6 tahun lebih. Oke, Bu Maria siap jadi pengusaha ya. Nah, betul Mbak Tias, mentalnya yang harus di-upgrade ya. Jangan yang sekarang jadi karyawan tapi jangan terjebak di zona nyaman. Jadi memang apa pola pikir kita yang harus di-upgrade. Nah, saya gabung NASA ini pada bulan Juni 2014. Nah, teman-teman jangan melihat saya sekarang, wah enak ya sudah jadi demon ya. Istilahnya kalau orang Jawa bilang wah ungkang-ungkang dapat uang. Nah, tapi saya sudah melewati perjalanan saya itu dari 2014. Berarti kan ya hampir 7 tahun. Saya hampir 7 tahun di NASA. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat, wah Pak Munir enak ya, bonusnya sudah ratusan juta. Pak Sindu enak ya, bonusnya sudah ratusan juta. Nah, tapi teman-teman dulu nggak tahu perjalanan Pak Munir, perjalanan almarhum Pak Heru, perjalanan Pak Sindu, teman-teman nggak tahu. Dulu belum ada online, prospeknya mungkin ada yang door to door, ada yang mungkin nyebar brosur. Nah, kalau sekarang teman-teman enak. Teman-teman, nah seminar aja sekarang online, jualan bisa online. Nah, dulu offline, jadi jangan lihat sekarang, wah yang upline saya kok sekarang apa penghasilannya ratusan juta ya, mungkin ada yang puluhan juta. Nah, teman-teman jangan melihat sekarang, tapi teman-teman bisa tanya langsung. Misalnya teman-teman dekat dengan Pak Munir, bisa langsung tanya ke Pak Munir. Dekat dengan Pak Sindu, tanya ke Pak Sindu, atau almarhum Pak Heru ada yang sekarang sudah diwariskan dengan sama istrinya Putri Martini. Nah, mungkin teman-teman yang lain dekat dengan leader-leader yang lain, mungkin Mas Fajar, Mas Bagus, Pak Musleh, ada banyak banget leader-leader NASA. Nah, leader-leader NASA yang khususnya dari FKS ya. Nah, teman-teman bisa melihat dan bisa konsultasi langsung. Perjalanannya dulu seperti apa? Jangan melihat yang sekarang. Sekarang ya teman-teman bolehlah lihat sekarang hasilnya sudah ratusan juta.
untuk motivasi ya. Ternyata NASA ini bisnisnya nyata. NASA ini bisnisnya bener-bener bisa menghasilkan ratusan juta tiap bulan. Nah, tapi teman-teman harus siap melewati proses. Entah offline, entah online, yang penting harus siap melewati proses. Jangan sekarang ikut KFO 1, terus kemarin ikut KFO 1, terus sekarang ikut KFO 2. Tiap ada seminar ikut, tapi nggak praktek, ya sama aja. Cuma dapat ilmu, tapi tidak dipraktekkan, ya iman-iman lah. Mungkin teman-teman ikut KFO cuma pengen punya kaosnya, atau pengen dapat buku, mungkin buku aja belum tentu dibaca. Nah mungkin teman-teman ketika yang impiannya belum lurus, belum kuat, nah ini harus dirubah dulu. Apa sih yang menyebabkan teman-teman mau gabung di NASA? Nah ini, ya siap berproses dari pengusaha, ya harus berani pindah kuadran ke kanan. Nah kalau teman-teman belum pernah melihat videonya Roy Kiyosaki yang tentang kuadran kiri, kuadran kanan, mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube. Apa sih kuadran kiri, apa sih kuadran kanan? Nah itu. Oke, kita lanjut. Saya gabung NASA tadi udah hampir 7 tahun ya. Nah 2014 alhamdulillah saya sudah 2014 alhamdulillah saya sudah betul Pak Nur Khalil, kolektor ilmu tapi nggak dipraktekan, percuma ya. Eman-eman, home sharing ikut, NDO ikut, KD ikut, bahkan mungkin SMP ikut, tapi ilmunya nggak dipraktekan, cuma ya betul Mbak Sitikom 1. Nah tapi Robert Kiyosaki, nah teman-teman yang mungkin belum paham kuadran kanan, kuadran kiri, bisa nonton itu videonya. Nah teman-teman yang sekarang sudah ikut, mungkin hampir semua sebenarnya sudah ikut, tapi kok saya belum stokis ya, sudah hampir 2 tahun ya, kartu saya udah hampir habis ya, kok saya belum jadi stokis. Nah ilmunya dipraktekkan apa enggak, itu jangan hanya itu tadi kolektor ilmu, masuk kanan keluar kiri. Nek di kolektor itu berarti masih tertampung ya, tapi nek masuk kanan keluar kiri ya repot. Nah alhamdulillah dulu 2014 itu sudah ada online. Jadi kenapa saya milih online, karena saya waktu itu masih karyawan. Saya 2014 gabung NASA Juni itu awalnya saya sebagai konsumen. Dulu saya lihat-lihat di YouTube, nyari pupuk NASA, dan saya dulu kan 2014 itu pengen nanam cabai, tapi saya tidak mau jadi petani yang konvensional atau petani pada zaman dulu. Jadi saya pengen jadi petani tapi yang modern. Nah saya nyari-nyari di YouTube, ketemulah YouTube almarhum Bapak Heru Pardono. Terus saya datang ke kantor, saya pertama jadi konsumen, kedua jadi konsumen, ketiga saya jadi konsumen plus saya daftar jadi member, dan yang terakhir ketemu saya di kantor ada Mas Herman, ada Mas Sakti, almarhum Pak Heru. Nah terus saya ditaruh di bawahnya Mas Herman, karena di situ yang prospek saya juga ada Mas Herman. Nah jadi Mas Herman adalah upline pertama saya. Mas Herman, Mas Sakti, almarhum Pak Heru, Pak Munir, terus Pak Sindu, Pak Ardi, Pak Ali, Pak Agung. Nah itu urutannya ya, mungkin teman-teman sudah pada paham, karena tiap gabung di NASA yang ada member baru kan ya perkenalkan jalur sponsorisasi N1 sampai ke bawah gitu ya. Nah karena saya waktu itu masih karyawan, terus saya milihnya online. Nah karena waktu itu saya juga kenal YouTube, kenal NASA dari YouTube, dari online, dari almarhum Pak Heru. Nah di situ saya menduplikasi Pak Heru. Pak Heru menyarankan, Mas, mending daripada jenengan kalau pas malam nganggur, mending upload YouTube. Nah saya dulu nggak paham upload YouTube itu apa. Nah ternyata di NASA itu sudah banyak video testimoni tentang produk, tentang tanaman, tentang, kalau dulu kecantikan belum terlalu banyak. Kecantikan dulu baru ada Måneskin yang Måneskin yang pink. Nah kalau Måneskin yang baru ini yang banyak ini baru. Kalau dulu saya 2014 itu Måneskin baru ada yang pink.
NCX, Gris. Nah itu andalannya dulu NCX. Nah saya dulu kalau online ya tidak fokus satu produk, tapi semua saya upload YouTube-nya. Nah karena dulu Pak siapa almarhum Pak Heru nyaran, Mas, daripada jenengan nganggur mending jenengan ngupload YouTube online, Facebook. Waduh, kalau Facebook saya ini ya Pak, banyak teman-teman. Nah kebetulan saya alumni STM ya, mungkin teman-teman yang sekarang ada yang laki-laki, mungkin teman-teman yang ada laki-laki mungkin ada alumni STM ya. Nah kalau STM tuh mulutnya seperti apa kan lebih tahu, apalagi yang STM, maaf ya, eh, bukan negeri. Nah saya bilang sama Pak Heru gini, wah maaf Pak, saya Facebooknya itu banyak teman-teman STM ya Pak. Kalau saya jualan mesti di ini apa, dibully. Nah, teman saya STM mesti kayak gitu. Nah bener-bener saya upload, wah DC ya, apalagi saya ngupload NCX. Wah saya jualan NCX di Facebook, yang teman-teman saya STM. Nah di situ banyak, wah ini jualan apa nih, ayo pokoknya komen-komennya negatif semua. Terus saya bilang Pak Heru, Pak, wah saya ini kalau jualan NCX gini-gini, apa jualan produk lewat Facebook dapat komen gini-gini nih. Terus akhirnya sudah gini aja Mas, jadikan buat Facebook lagi baru, yang teman-teman yang lama mungkin kalau mau di Facebooknya mau dipakai ya pakai aja, tapi jangan buat jualan. Bener, saya jualan pakai Facebook yang baru. Nah saya dulu buat Facebook langsung banyak nama saya sendiri, terus pakai nama cewek. Nah saya dulu jualan pakai nama cewek itu hampir tiap hari saya closing NCX, hampir tiap hari. Padahal yang tercantum di nomornya itu di Facebook itu nomor saya. Chattingan ya saya dipanggil Bun, dipanggil Cin, dipanggil saya, dipanggil Mbak biasa. Padahal yang balas sih saya. Ada yang konsultasi NCX tentang ya kayak gitu, tentang kewanitaan. Saya bales sih, saya nggak malu. Tapi ketika ada telepon dan yang telepon cewek, saya harus angkat. Saya bilang, maaf Mbak, saya adminnya, bilang gitu. Jangan langsung bilang, oh saya yang jual, jangan, nanti Mbaknya kecewa. Saya bilang, maaf Mbak, saya adminnya. Nah itu kalau kebetulan kok ditelepon. Tapi kalau cuma di WA, dulu BBM, di BBM chatting SMS saya balas sendiri tentang pakai nama siapa, dulu nama pakai namanya Dian Mbak. Nah sekarang cari istri saya. Tuh. Nah saya balesi tentang banyak mungkin cowok-cowok yang menggoda ya, cuma chattingan tanya-tanya, ada yang tanya-tanya wanitaan tapi nggak beli. Oh ini cowok, jelas pasti karena tahunya kan saya cewek karena namanya cewek. Nah bener Bun, saya biasa itu dulu saya Mbak balesi kayak gitu. Nah jadi teman-teman jangan melihat sekarang, wah sekarang udah enak ya jadi demen. Nah saya dulu kayak gitu, chattingan, balesi konsultasi malam sampai jam berapa. Nah dulu hampir tiap hari saya closing NCX. Makanya saya tetap sampai sekarang masih bertahan. Nah dulu NCX sempat nggak beredar sekitar 3 bulan. Wah ya lumayan, saya tetap jualan pupuk, upload video pupuk. Nah sampai sekarang alhamdulillah video pupuk ya tentang sawit, tentang karet dan lain-lain masih saya uploadnya 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, sampai sekarang masih bisa closing dari YouTube itu. Nah kalau teman-teman yang sekarang sudah pakai Facebook, sudah pakai YouTube, mungkin sekarang upload 5 tahun lagi masih bisa closing kalau YouTube, tapi kalau Facebook ketimpa. Nah jadi kelebihannya YouTube itu, saya dulu pakai YouTube, upload YouTube sekali sampai sekarang masih ada. Nah alhamdulillah downline saya ya terbukti 95% lah dari online. Pertama downline yang mana, dan Jepara, Mbak Tini. Nah Mbak Tini itu saya dapatkan dari Facebook. Nah bener Mbak Nima, cowok digoda cowok, tapi saya namanya cewek kalau di Facebook dulu. Sekarang Facebooknya juga masih ada, Dian Nasa. Nah itu. Nah sekarang jadi
istri saya. Nah, saya ke Punasa ke NCX. Nah, banyak ya. Dulu NCX keren Pak, YouTube masih YouTube. Oh ya, nanti kalau YouTube itu tinggal ini kok upload video ini Bu, apa? Video testimoni diupload ke YouTube. Nah, terbukti dolen-dolen saya semua dari ya enggak semua lah, 90% lah. 90% dari online. Tadi yang pertama saya bilang Mbak Tini di Jepara. Mungkin ada yang sudah kenal ya, mungkin di sini juga banyak downline-nya. Mbak Tini saya dapatkan dari Facebook, dari fanpage. Saya dulu juga buat fanpage, saya dulu juga buat apa? Buat halaman grup, tapi grup bukan grup yang kayak belajar gini ya, tapi saya grup khusus untuk jualan. Dulu grup jualan pakai apa? Facebook itu sangat sangat bagus banget. Dulu saya kasih nama Kesehatan Wanita Indonesia. Itu ya itu saya upload tentang NCX, tentang Kolaskin ya lumayan baru. Tapi 2016 atau berapa itu Kolaskin. Nah, itu Kolaskin juga dulu pas awal-awal booming itu Kolaskin. Tapi pertama tetap Morskin yang pink itu. Cuma dari upload video-video itu bisa closing. Nah, Mbak Tini itu saya dapatkan dari fanpage. Nah, itu juga online karena Mbak Tini di Jepara. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada 5 stokis atau berapa ya di bawahnya Mbak Tini itu. Yang pertama itu Mbak Heni, terus Mbak Nurul, Mbak Ati, Mbak Eva, Mbak Iva. Nah, benar ada di bawahnya Mbak Tini itu ada 5 stokis. Itu saya dapatkan dari Facebook. Nah, teman-teman kalau sekarang online atau sekarang pakainya cuma Facebook aja, nggak usah berkecil hati. Nyatanya saya bisa mendapatkan Mbak Tini yang sekarang berkembang dan sekarang sudah jadi diamond, di bawahnya sudah ada 5 kaki stokis. Nah, ini saya dapatkan dari Facebook. Fanpage dulu saya berbayar sehari 10.000, tapi sekarang saya kalau berbayar sudah ini. Saya kemarin tuh sempat nyoba mau berbayar lagi, saya nyoba 100.000 atau berapa itu, tapi kurang ini ya, kurang menarik. Mesti banyak yang melihat tapi tidak ada yang gabung, tidak ada yang beli. Mungkin sekarang sudah banyak yang jualan di Shopee, sudah banyak yang jualan di marketplace, tapi kan NASA kan kemarin teman-teman tahu ya, dilarang ya kita jualan di marketplace ya, karena jualan di marketplace, jualan di itu kan banyak yang menjatuhkan harga. Dan memang NASA ini produk multi level tidak boleh dijual di marketplace. Nah, undang-undangnya seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau sudah banyak yang dilarang, mungkin akan kembali lagi ke fanpage berbayar atau grup jualan di Facebook. Nah, itu. Nah, Mbak Tini itu di Jepara dulu saya membimbingnya Mbak Tini gimana, karena Mbak Tini jauh, saya dapatkan dari Facebook. Nah, saya full up-nya ya online, saya buat grup. Nah, sekarang grupnya masih ada, saya buat grup WA, saya buat grup, terus saya bimbing lewat grup. Nah, sesekali mungkin sudah beberapa kali ya saya datang ke Jepara, home sharing. Mbak Tini ngadakan home sharing. Pertama kali itu yang datang berapa ya, 5 orang atau 6 orang, terus buat home sharing lagi, terus buat NDO. Mbak Tini belum jadi stokis, sudah berani buat NDO. Terus NDO sudah 3 kali. Terus master seller. Nah, kemarin itu mau buat NDO lagi dan master seller atau apa, tapi karena ada COVID terus ditunda. Nah, Mbak Tini wanita, tapi kalau saya, Mbak, besok ikut NDO ya, dari Jepara datang ke Jogja hanya sendiri naik, padahal itu belum pernah bepergian luar kota sendirian. Mbak Tini bilang, Mas, saya belum pernah pergi jauh sendiri, gimana saya ke sana? Nah, saya sarankan naik travel sampai kantor NASA. Nah, di kantor NASA itu enak, ada kamar untuk nginep.
Nah, teman-teman kalau yang di luar kota misal mau ke kantor bisa nginep di kantor, atau bahkan di sini banyak yang sudah pernah nginep di kantor ya, yang dari luar kota ya. Nah, Mbak ini datang ke kantor, nginep di kantor, paginya ikut NDU. Nah, bilang, wah mas saya baru pertama kali ini ikut NDU. Nah, itu langsung, padahal malamnya nggak langsung tidur, malam melek-melekan tuh sampai jam 12, jam 2 atau jam 3 tuh sama Mas Firman sama Pak Sindu. Nah, Mbak Tini tuh wanita sendirian, tiap saya tawarkan pendidikan mesti ikut. Mbak ikut NDU. Ya, ya walaupun pertama ada alasan-alasan tapi akhirnya tetap ikut. Tadi manut istilahnya, mungkin ya manut upline atau apa, mungkin setiap saya nyarankan langsung ya, entah dia dia bilang saya punya uang atau enggak, yang penting saya bilang ya. Nah, pernah sekali dua kali itu mau ikut apa ya, mungkin pokoknya ikut seminar, nggak punya uang itu jual burung suaminya itu. Suaminya juga alhamdulillah mendukung, punya burung kicauan ya, bukan burung suaminya ya, ya memang bener burung milik suaminya. Nah itu burung burung kicauan yang biasa untuk apa, untuk lomba menangan, dijual hanya untuk eh, biaya ikut NDU. Nah, ikut ikut seminar. Nah, itu. Nah, itu Mbak Mbak Tini ya sekarang sudah jadi Demon, itu Mbak Tini gabung sekitar 2015 atau dari 2016 ya itu ya. Nah, itu sekarang sudah jadi Demon dan di bawahnya sudah ada 5 stokis. Nah, itu saya dapatkan dari Facebook. Nah, yang kedua, kaki kedua itu yang ada Mbak Warkati. Mbak Warkati itu dulu masih di Hong Kong atau Singapura ya, Hong Kong Mbak ya. Nah, itu saya dapatkan dari YouTube. Nah, itu juga online karena Mbak Tini di Hong Kong, nggak mungkin saya prospek Mbak Tini, maaf, Mbak Warkati di apa, di Hong Kong, nggak mungkin saya prospek datang langsung ke Hong Kong. Nah, itu pasti dengan online. Nah, kebetulan dulu Mbak Warkati di Hong Kong kenal, lihat video saya di YouTube. Nah, dari situ saya bisa apa? Bisa memperkenalkan Mbak Warkati tentang, kalau dulu tuh Mbak Warkati itu jualan dulu ya, jualan produk. Terus setelah pulang pulang ke Indonesia, pulang ke Kendal, Mbak Warkati Kendal, pernah sesekali daftar, maaf ya Mbak ya, saya ceritakan sedikit. Nah, pernah daftar eh, seminar KDI atau SMP ya, sudah daftar tapi nggak jadi, alasannya suaminya nggak dukung, maaf ya Mas Heri ya. Nah dulu Mas Heri itu suaminya Mbak Warkati itu nggak dukung. Apa, sudah daftar cancel terus, akhirnya sudah 3 kali, yang ketiga kalinya daftar apa, KDI, akhirnya ikut. Saya tanya, lu Mbak kok boleh? Wah, saya udah rayu-rayu suami saya Mas. Wah, akhirnya boleh. Nah, setelah itu ada momen lagi, saya datang ke Kendal. Mbak Warkati itu dulu jualan PGN kenceng banget. Nah, dulu PGN juga ada pernah inden. PGN itu dulu pernah inden. PGN itu pernah inden beberapa bulan ya, PGN inden. Terus Mbak Warkati itu pesen PGN 11 dus kalau nggak salah, 11 dus. Nah, kebetulan pas kalian ngantar dolinya Mbak Wulan ke Jogja, bilang, wah Mas repot ini kalau apa PGN inden padahal jualan saya laris. Nah, ya udah gini Mas, punya uang berapa terus beli PGN 11 dus. Saya bilang ini Mas, nanti kalau ini PGN udah dapat, saya antarkan langsung ke Kendal. Nah, itu pertama kali saya datang ke Kendal, ketemu timnya ada. Nah, dulu timnya saya lupa, ada yang lama-lama itu. Ada ketemu Mbak Warkati, Mbak siapa ya yang lama-lama itu. Terus ada ketemu Mas Heri juga. Ada Mbak Robiah nih, anaknya Mbak Warkati ya, sekarang sudah juga jadi stokis ya. Nah, saya antarkan, terus yang momen datang kedua itu saya home sharing dengan Pak Munir, 2 orang sama Pak Munir home sharing. Nah, dari home sharing itu Pak Heri akhirnya, wah dulu yang dibahas tentang
kalau nggak salah daftar nama ya Mas Heri ya, sampai punya, nah Istana Pasagina. Dulu home sharing pertama itu saya dengan Pak Munir. Home sharing kedua saya Pak Munir sama Mas Hirman. Terus dulu Mas Heri Mbak Warkati itu juga belum jadi stokis, sudah buat NDO. NDO sudah 2 kali, terus KBN. Nah, alhamdulillah Mbak Warkati dulu walaupun suaminya belum dukung, tapi katanya pinter ngerayunya nih, pinter ngerayunya apa? Ngerayu suaminya nih. Nah, ketika sudah dirayu akhirnya sekarang kalau saya boleh bilang semangatnya Mas Heri itu melebihi Mbak Warkati. Nah, padahal dulu Mbak Warkati bilang, "Mas, tolong suamiku dimasukkan grup ya, Cak, tapi jangan disambut, biar masuk aja." Pernah kayak gitu, dulu saya masukkan grup. Nah, kalau sekarang kan tiap masukkan orang di grup, orang baru kan mesti disambut ya. Perkenalkan namanya ini dari ini jalur sponisasi. Nah, dulu kan sekarang kan gitu ya. Nah, dulu Mbak Warkati itu pernah bilang, "Mas, tolong dimasukkan suaminya tapi jangan dikasih sambutan ya." Gitu. Karena apa? Dimasukkan keluar nggak pernah komen. Nah, nah itu dulu ya. Dulu dimasukkan grup aja sering keluar, tapi sekarang tiap pagi yang bikin rame grupnya Mas Heri itu Mas Heri itu dari mulai jam apa? Jam tahajud ya sampai mau tidur lagi itu yang sekarang bikin rame itu. Ya betul Mas Pak Nur Kolil. Nah itu upline hebat tuh Mas Heri itu. Yang dulunya apa? Sulit dirayu, sulit diprospek, tapi sekarang malah melebihi istrinya. Nah ini. Nah, saya juga heran, padahal Mas Heri itu kalau saya bilang gimana ya? Kok bisa-bisanya Mbak Warkati bisa, ya itu jurus kelepek-kelepeknya itu bisa apa? Bisa menaklukkan itu. Nah, sekarang sudah semangatnya sudah lebih lebih besar dari Mbak Warkati. Nah, alhamdulillah sekarang di bawahnya Mbak Warkati kebetulan sekarang juga sudah jadi diamond, di bawahnya sudah ada udah waras. Dulu gak waras Mas. Nah, Mas Heri itu sudah jadi diamond, terus sekarang sudah ada kaki di bawahnya itu sudah ada Stokis ada 3 4 ya, Mbak Robiah Stokis, Pak Nur Holidin, terus Mas Arifin, sudah ada 3 stokis ya di Kendal ya. Nah, kebetulan Mbak Warkati juga sekarang sudah diamond. Mungkin sebentar lagi Mbak Sitikom 1 nih mau jadi stokis nih. Jadi 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi lah mungkin di Kendal sudah ada 4 stokis. Nah, saya caranya membimbing dolen-dolen saya yang di luar kota ya, saya pertama tetap lewat online, lewat chattingan, lewat WA, lewat SMS, lewat telepon. Tapi sesekali 2 kali mungkin teman-teman yang deket tetap harus di follow up lewat offline, yaitu lewat home sharing. Nah teman-teman ketika punya downline apalagi yang satu kota, teman-teman harus buat home sharing, datangi rumahnya offline. Nah kalau cuma online tuh rasanya kurang mantap ya, walaupun sekarang Mas Heri itu hampir ya seminggu 2 kali 3 kali mesti telepon saya. Kalau telepon ya lama 30 menit atau berapa, masih sering konsultasi. Nah, walaupun sekarang sudah jadi diamond, tapi tetap masih sering komunikasi dengan upline, karena komunikasi dengan upline ya sangat penting. Karena apa? Karena nanti ketika kita salah jalan, kalau kita nggak konsultasi ke upline, nanti takutnya kita tegur, langsung tegurnya dari kantor kan repot. Nah, kalau yang negur upline tuh masih mending, tapi kalau yang negur kantor mesti masalahnya sudah agak besar. Nah, gitu. Jadi teman-teman yang sekarang sudah merasa jadi leader, yang sekarang sudah jadi stokis, tetap harus sering konsultasi dengan upline. Teman-teman kan, Magelang mana Mbak Neng? Nah, teman-teman kan banyak yang mengatakan ya, upline adalah orang tua kedua gitu ya. Nah, itu jangan cuma di ucapan, ya benar-benar dijalankan sehari-hari. Oh, orang tua kedua ya, berarti saya harus selalu manut upline, selalu menghormati upline. Saya sebagai upline
tidak tidak harus di apa ya, disanjung-sanjung atau di apa itu enggak. Cuma upline itu tahu jalannya lebih awal. Nah, ketika teman-teman mau naik gunung, nah upline adalah yang menunjukkan jalannya. Nah, ketika teman-teman ketika teman-teman nggak dituntun sama upline, nah teman-teman belok, upline nggak melihat, tahu-tahu sampai jurang. Nah, tapi kalau teman-teman selalu konsultasi dengan upline, jalan dituntun sampai atas, sampai puncak kesuksesan. Nah, tapi kalau teman-teman menganggap oh ya upline itu ya memang yang memperkenalkan pertama adalah upline sponsor ya. Nah, teman-teman kan banyak menganggap wah upline adalah orang tua kedua. Nah, jadi ya biasakan sehari-hari ya hormati di di ya praktekkan seperti itu, jangan jangan cuma di mulut aja oh orang tua kedua. Ya upline itu nggak harus nggak harus saya sekali lagi ya nggak harus disanjung-sanjung, nggak harus di eh, gimana ya pokoknya nggak harus di butuh sanjungan tuh nggak kalau upline itu. Yang penting selalu konsultasi dengan upline itu. Nah, kalau teman-teman menganggap orang tua kedua kan upline nggak mungkin menjerumuskan ya. Nah, mesti ngasih jalan yang benar. Kita mau tadi saya bilang mau naik gunung kalau tanpa upline yang padahal upline sudah melewati. Nah, mungkin seperti ini, saya sudah jadi diamond. Nah, teman-teman baru jadi silver manager atau gold manager atau bahkan sudah jadi EM. Nah, gimana sih caranya menuju diamond? Nah, mungkin upline kan mesti menunjukkan oh caranya begini. Nah, sekarang yang belum jadi stokis, upline-nya sudah jadi stokis. Gimana sih caranya jadi stokis? Upline mesti menunjukkan jalan. Oh, kalau mau jadi stokis itu harus gini. Nah, tadi teman-teman harus selalu menghormati upline, selalu konsultasi dengan upline, dan jangan lupa teman-teman juga punya downline. Nah, downline mungkin kalau kalau kok ada komentar tapi gambarnya orangnya nggak gerak ya. Mungkin ini Mbak Anissa mungkin keluar terus masuk lagi itu Mbak. Bisa itu, keluar terus masuk lagi. Nah, upline harus kita harus selalu menghormati upline, tapi kita juga juga punya downline. Downline yang harus kita rangkul. Nah, kita harus ngasih ya, ketika kita konsultasi sama upline, kita juga harus merangkul downline karena downline butuh bimbingan. Kita jangan jalan sendirian. Ketika kita sudah punya ilmu, sudah ditunjukkan jalannya sama upline ya, kita harus siap untuk membimbing downline menuju puncak bareng-bareng. Itu. Waduh. Ternyata sudah 1 jam ya. Nah, itu yang kaki kedua di Kendal, Mbak Warkati. Nah, sekarang sudah jadi diamond dan sudah ada 3 kaki stokis dan sebentar lagi ada stokis lagi. Nah, kaki ketiga saya adalah yang sudah stokis ya ini ya, yang di Ungaran ada Mbak Eka. Mbak Eka juga saya dapatkan dari online. Nah, ada dari Google ya Mbak Eka ya. Nah, sekarang Mbak Eka juga kebetulan alhamdulillah sudah jadi stokis. Nah, Mbak Eka juga sudah jadi stokis dan mungkin tahun depan mungkin ya Mbak ya, saya doakan tahun depan sudah jadi diamond Mbak Eka ya. Nah, sekarang belum jadi diamond tapi saya doakan tahun depan sudah jadi diamond. Nah, Mbak Eka sekarang sudah jadi stokis dan mungkin sebentar lagi tahun ini juga mungkin tahun depan sudah ada stokis di Ungaran. Nah, Ungaran juga akan sebenarnya 2020 ini akan membuat NDO, tapi karena ada corona ya terpaksa kita online gitu ya. Bener Mbak Eka, dapat nomor saya dari Google. Nah, itu online. Nah, maaf ya saya minum sebentar ya. Nah, itu karena dulu saya masih jadi karyawan ya bukan terpaksa ya, memang jalannya harus online karena saya sebenarnya kalau prospek offline itu ketemu langsung dengan orang itu sebenarnya saya malu, grogi, gampang grogi. Tapi di NASA kita sekarang alhamdulillah walaupun dulu grogi tapi sekarang akan ada di NASA ada pendidikan namanya
public speaking, ada PSS itu ya public speaking itu. Kalau di di FKS juga ada mengadakan tentang public speaking ya. Alhamdulillah kita bisa belajar dan kita bisa eh, mengajarkan ke downline. Nah, teman-teman, walaupun kita online, tapi kita tetap harus bisa public speaking. Gunanya apa ya? Gunanya kita bisa harus buat home sharing jadi pemateri atau jadi MC. Nah, ketika teman-teman sudah jadi stokis, masa nggak mau jadi pemateri kan ya lucu ya. Karena downline-nya sudah banyak, downline-nya butuh bimbingan, masa teman-teman cuma diem malu grogi kan nggak mungkin. Teman-teman harus belajar public speaking, harus belajar jadi pemateri di home sharing timnya sendiri. Nah, ketika teman-teman offline masih malu, teman-teman buat grup WA. Teman-teman harus yang bisa meramaikan grupnya. Teman-teman harus bikin suasana grup itu ramai, jangan grupnya sepi. Nah, kalau di di WA, grup WA jangan terlalu sepi lah. Ketika teman-teman yang merasa jadi leader ya di situ bagaimana caranya supaya grupnya itu ramai, entah ada postingan dari upline atau grup lain yang kira-kira ilmunya penting ya di-share ke grupnya teman-teman. Nggak harus nunggu jadi stokis buat grup, nggak. Mungkin sekarang ya jadi sudah jadi manajer, sales manager, buat grup sendiri nggak apa-apa. Nah, ya jadi ketika kita sudah buat grup ya ramaikan grupnya, jangan sepi-sepi gitu. Nah, saya ingat dulu Mbak Warkati ketika mau masukkan saya di grupnya, bilang gini, Mas, nanti kalau di grup jangan ngece ya karena grupnya sepi. Nggak apa-apa Mbak. Nah, ya, memang awal-awal emang sepi. Dulu Mbak Warkati bilang, saya tiap posting gini-gini, tiap ngasih ini nggak ada yang komen, nggak ada ini. Wah, tapi sekarang mulai jam 3, mulai jam 4 udah rame banget itu grupnya grupnya NWKS itu, grupnya Kendal tuh. Mulai dari pagi bangun bangun tahajud sampai mau tidur lagi tuh grupnya rame banget itu sekarang di Kendal. Padahal dulu saya ingat banget Mbak, mungkin kalau Mbak Markati masih ingat ya, dulu pernah bilang gini sama saya, jangan ngece ya Mas ya karena grup saya sepi kalau saya posting, kalau saya ngasih ini nggak pernah ada yang komen, nggak pernah ada yang nyawut gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, memang yang penting kita jangan baper. Kita ngupload kok nggak ada yang komen terus kita baper, jangan. Memang tugas kita sebagai leader ya bagaimana caranya grupnya ramai. Nah, saya sarankan gini, jadi tiap ada closingan posting, tiap ada closing posting. Nah, pokoknya upload selalu ke grup. Nah, itu. Nah, apalagi sekarang ada Mbak Komsatun ya, grupnya ada di rame. Nah, itu jadi ketika kita prospek, nah ya Mbak Iva punya grup harus jadi harus diramaikan Mbak, apalagi Mbak Iva sudah jadi stokis, dari leader, harus bagaimana caranya grupnya ramai ya Pak Nurgole itu. Nah, nggak apa Pak Nurgole, mungkin sekarang sepi tapi nanti tahun ya sekarang udah bagus, tiap pagi sudah ada postingan-postingan yang bikin ramai, tiap ada closing posting ke grup, wah, akhirnya rame juga. Oke, Bu Maria nanti siap ketika kita sudah Bu Maria sudah punya downline banyak, buat grup WA, jadi di situ jadi leader, jadi pemateri online dulu nggak apa, terus nanti ketika kita sudah mulai bisa offline, buat home sharing offline. Itu ya, itu. Nah, itu salah satu 3 kaki saya yang saya dapatkan dari online, dan masih banyak banget kaki saya yang saya dapatkan dari online. Tapi yang sudah jadi stokis yang baru 3 kaki yang sudah jadi stokis, dan kedepannya next saya tetap targetkan di Sidoarjo ada kaki stokis, di Magelang ada kaki stokis, terus di Boyolali ya ada kaki Solo kaki stokis. Nah, ini sebetulnya yang mau cepat jadi stokis ini yang di Sidoarjo nih Bu Maria nih. Sekarang sudah jadi pendamping. Oke, lanjut. Nah, tadi saya udah bilang online ya. Saya hampir tiap hari closing produk NCX. Nah, bagaimana caranya kita bisa closing produk, bisa tiap hari laku? Nah, tentu tidak lepas dari marketing langit. Nah, tiap lockdown, grupnya lockdown ya Mbak. Nah, tentu teman-teman punya
punya marketing langit sendiri-sendiri. Ada yang sholat duha, ada yang maaf ya, ini saya bicarakan yang muslim ya, karena saya muslim jadi yang saya tahu muslim. Kalau yang non muslim kan teman-teman punya marketing langit sendiri. Nah, mungkin teman-teman sudah punya marketing langit tentang duha, tentang sedekah, tentang sholawat, tentang al-waqiah, tentang apa. Nah, pokoknya ketika teman-teman upload produk, jangan cuma upload tok, tapi harus ada marketing langit, karena itu untuk percepatan. Nah, ketika teman-teman, wah saya sudah sehari ini sudah upload ini, sudah posting ini, tapi kok nggak ini ya, nggak closing ya, kok nggak laku-laku ya, hampir sudah 3 bulan posting, hampir tiap hari posting, tapi kok nggak laku-laku. Nah ya, perlu diketahui teman-teman, member NASA itu sudah ada 1 juta lebih. Ya mungkin yang aktif mungkin tetap nggak ada 1 juta. Nah tapi kan bukan posting atau apa ya, yang upload produk di Facebook, yang upload produk di YouTube, tidak cuma kita saja, tidak hanya 10 orang 20 orang, tapi banyak ratusan orang yang upload produk. Nah, bagaimana caranya? Yang kuasa itu menunjukkan, oh kamu harus beli di sini, kamu harus beli di sini. Itu adalah, kalau menurut saya ya, itu marketing langit. Nah, sama-sama upload produknya sama, harganya sama. Kenapa kok harus belinya ke saya? Kenapa harusnya belinya ke sini? Nah, itu adalah kekuatan marketing langit. Percaya atau tidak percaya? Kalau saya percaya. Nah, karena saya sudah membuktikan. Gitu. Nah, kebetulan ya sedekah harian. Nah, kebetulan kalau saya alhamdulillah, dulu saya sebelum kenal NASA, saya kan tadi kenal NASA 2014 ya. Nah, saya 2013 itu saya sudah kenal sholat duha. Nah, sholat duha itu kan prinsipnya gini ya, sempat gak sempat harus disempatkan, karena nanti lama-lama akan dilapangkan. Maksudnya gini, ketika kita sibuk kerja, ketika kita sibuk dengan aktivitas, walaupun gak sempat, tetap harus disempatkan sholat duha. Nanti lama-lama kita waktunya akan dilapangkan. Nah, alhamdulillah terbukti. Saya 2013 mulai sholat duha, 2014 saya ketemu dengan NASA dan bisa berkembang, bisa jadi stokis. Alhamdulillah sekarang waktunya bebas. Ya, dalam arti bebas gini, tetap saya punya tanggung jawab moral ya. Kita punya tanggung jawab moral untuk mendidik downline, untuk membimbing downline, tapi waktunya bebas. Waktu kita tidak tertekan, waktu kita tidak berangkat pagi pulang sore gitu lagi. Tapi lebih enak, kita mau beribadah waktunya bebas, mau sedekah, alhamdulillah yang disedekahkan juga ada. Nah gitu maksudnya. Nah, marketing langitnya itu. Jadi percaya nggak percaya, kalau saya percaya, karena saya mengawali sebelum kenal NASA, saya sudah kenal duha itu 2013. Saya baca buku tentang sholat duha, tentang 7 keajaiban rezeki. Nah, alhamdulillah saya dari situ kenal duha, ketemu dengan NASA, terus ketemu dengan namanya sedekah subuh, ketemu dengan sholawat. Sampai sekarang alhamdulillah saya sedekah subuh ya masih terus berjalan, sholawat ya berjalan. Sholawat itu kalau saya 10.000 lah sehari. Kalau dulu saya nggak bisa, tapi sekarang karena waktunya sudah saya waktunya longgar, saya usahakan minimal 1.000 tiap hari. Nah, saya juga punya punya tasbih kayak gini ya. Nah, tasbih ini kan adalah saya kemana-mana saya bawa, nyetir pun saya bawa. Untuk apa ya? Itu untuk sholawat itu. Keajaibannya banyak banget ini. Nah, mungkin ada yang al-waqiah, ada yang tahajud, ada yang apa. Nah, itu ketika teman-teman sudah percaya itu ya, push kalian. Misal percaya dengan sedekah, ya udah sedekah ya. Mungkin kalau sekarang belum banyak ya, karena mungkin belum jadi stokis, tapi yang penting kan rutin tiap pagi. Nah, kalau teman-teman percaya itu ya udah pentokan aja berapa, biar mantulannya itu lebih tinggi. Nah, teman-teman kalau dulu besok ikut SMP ya kan, misal boleh dibantul, semakin kencang mantul kan semakin naik. Nah,
Ketika teman-teman percaya dengan tahajud, ya udah pentokan aja. Ketika teman-teman percaya dengan sholawat, ya udah pentokan aja. Alhamdulillah kalau istighfar ya, kalau istighfar saya yang ini ya, waktu sebelum subuh ya, jadi waktu sahur ya, itu kan waktu yang bagus untuk uh, istighfar. Nah kalau sholawat saya usahakan minimal 10.000, maaf 10.000. Nah 10.000 tiap hari, 10.000 tiap hari minimal, karena waktu saya adalah apa. Nah gini Mbak, kalau sholawat itu kan nggak harus kita pas habis sholat atau habis apa, kan nggak. Sholawat itu bebas Mbak. Kita mau jalan, kita mau nyetir, kita mau mana kan bisa bisa boleh Mbak sholawat. Kalau saya pakai ini, makanya biar tidak lupa saya pakai tasbih digital. Saya sambil nyetir bawa ini, tetap tak bawa kemana-mana, saya bawa ini. Nah itu, jadi kalau saya usahakan minimal 10.000 per hari itu. Nah teman-teman makanya jangan melihat wah enak ya udah jadi apa, sudah jadi stokis, jadi demon. Nah perjuangannya, nah makanya itu apa, saya sudah posting tiap hari 2 kali 3 kali, sudah buat Facebook 20, buat akun YouTube, buat akun Instagram, buat apa, tapi kok nggak ada apa marketing langitnya, kurang mengenal lah. Itu menurut saya itu kurang mengenal. Tapi kalau diimbangi dengan marketing langit, bisa mantulnya lebih kenceng gitu. Tuh ya, lanjut. Wah ini materinya bukan marketing langit sebenarnya, tapi ya itu memang harus diimbangi dengan marketing langit. Nah dulu ya 2014, 2,5 tahun kemudian saya jadi stokis. Jadi stokis itu saya Januari 2017. Nah ketika saya mau jadi stokis, almarhum Pak Heru gini, Mas, kalau jenengan mau jadi stokis, jenengan harus bisa melayani dulen-dulen, jenengan harus bisa membimbing downline. Terus saya bilang gini, waduh, kalau gitu saya harus resign Pak. Duh, maaf agak terputus ya. Oke, udah jalan? Gimana, udah jalan belum? Halo, udah jalan? Sudah jalan. Yang sudah mendengar komen ya. Yang sudah mendengar komen ya. Sudah jalan atau belum? Mana udah jalan belum? Ini saya pakai data tadi, pakai wifi kok agak ini. Mungkin dipakai YouTubean sama anak. Jelas? Oke, udah jelas ya. Oke, udah jelas. Oke, lanjut lagi ya. Maaf barusan sinyalnya agak ini. Nah, saya lanjut. Tadi ada yang tanya marketing langit ya. Sholawat. Nah, saya sholawatnya Nabi itu, sholawat Sajaratul Nukut itu setiap habis Isya 400 kali ya, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu 400 kali habis Isya sampai mau subuh. Yang sholawat Jibril 10.000 kali minimal, itu sepanjang hari dari maghrib sampai maghrib. Itu yang saya jalankan. Kadang lebih, kadang sampai kalau pas saya benar-benar nggak ada kegiatan, benar-benar waktunya slow, saya pentokan sampai 25.000 sehari itu. 25 kali sholawat Jibril, tapi Sajaratul Nukut tetap jalan 400 minimal itu. Ya lanjut ya. Itu tentang marketing langit. Nah saya jadi stokis saya gabung NASA 2014, jadi stokis Januari 2017. Nah dulu almarhum Pak Heru bilang gini, Mas, kalau jenengan jadi stokis, jenengan harus bisa melayani dulen-dulen, jenengan harus bisa membimbing dulen-dulen. Nah waktu itu saya pikir ini, waduh kalau gitu saya harus resign Pak. Nah itu, nah tadi saya bilang tuh, ketika teman-teman mau ketika teman-teman sudah saat ini jadi karyawan, ketika gabung NASA jangan langsung resign. Ada momen tertentu, ada waktu-waktu tertentu teman-teman harus resign. 400 Mbak Tias,
yang saya tahu dari beberapa ulama itu 400, bukan 450. Nah, gitu. Dulu almarhum Mbak Ru bilang harus bisa melayani dolen, ya akhirnya saya resign itu Januari 2000 saya per 1 Januari 2017 itu saya resign. Terus saya Januari itu juga saya jadi stokis. Nah, karena saya memang sudah mempersiapkan diri jadi mau jadi stokis, ya saya harus resign. Nah, jadi tadi kan saya bilang jangan langsung jangan langsung keluar, ya itu. Jangan langsung keluar, ya jangan langsung resign, ya itu ada waktunya yang harus resign. Nah, jadi saya ketika sudah mau jadi stokis, ya saya resign Januari 2017. Karena apa? Karena saya harus mendidik downline, melayani downline. Kalau saya tetap masih jadi karyawan, sementara saya jadi stokis, waktu saya kacau, saya tidak bisa mengembangkan bisnis NASA, dan pikirannya saya juga tidak fokus. Nah, terpaksa tetap saya resign. Bukan terpaksa, ya memang saya harus pilih salah satu, ya saya pilih NASA. Nah, makanya judulnya berani resign itu hebat. Nah, itu hebatnya ya harus mempersiapkan. Ketika teman-teman sudah mau jadi stokis, harus resign. Kenapa resign? Ya karena karena teman-teman harus melayani downline, harus membesarkan bisnisnya teman-teman, ya teman-teman harus resign. Jadi ketika saat ini teman-teman masih jadi karyawan, segera perbanyak jaringan. Kan kalau teman-teman jadi yang sekarang kerja di pabrik kan sering ketemu orang, ya. Nah, prospek sekencang-kencangnya maksimal 2 tahun harus jadi stokis. Maksimal 2 tahun harus jadi stokis. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mau jadi stokis harus resign. Itu. Jadi momennya pas mau jadi stokis harus resign. Yang sekarang masih jadi distributor, sekarang jadi manajer, jangan resign dulu. Perbanyak jaringan dulu. Setelah jaringan banyak, kira pendapatan atau omset memenuhi syarat, maju stokis, baru resign. Itu saran saya itu, ya. Ya, jadi teman-teman yang sekarang karyawan atau yang merasa leader dan dapat downline yang downline-nya jadi karyawan, jangan langsung disuruh keluar, tapi dikasih solusi. Kasih solusi, Mbak NASA ini ada potensi stokis. Ketika Mbak jadi stokis atau Mas jadi stokis, nanti akan punya penghasilan yang melebihi gaji karyawan. Gitu. Mungkin gaji karyawan 3 jutaan, ya. Nah, ketika jadi stokis lebih, mungkin 2 kali atau 3 kali bisa penghasilannya bisa melebihi jadi karyawan. Nah, tentu harus resign. Nah, gitu. Tanpa dioyak, Mbak harus resign. Mungkin mesti akan resign. Karena apa? Di NASA ini ketika kita sudah jadi stokis, waktu kita bebas. Waktu kita kalau orang bilang merdeka lah. Nah, kelihatannya di rumah terus. Kelihatannya tetangga, Mas kok nggak berangkat? Kok di rumah libur, Mas? Hampir tiap hari itu dulu sebelum corona banyak yang tanya seperti itu. Kalau sekarang kan alasannya, wah corona Mas libur, atau Mas corona Mbak seminggu sekali. Nah, itu kalau dulu saya sebelum ada corona itu 2019 2018 itu saya hampir tiap hari itu ditanya orang, kok belum berangkat Mas, kok libur kok di rumah. Nah, hampir tiap hari gitu. Sampai jawabnya tuh, oh nanti berangkat siang, atau oh besok, atau apa gitu. Dulu seperti itu. Kalau sekarang udah paham, corona. Padahal kita tiap bulan tetap dapat rabat, entah 10 juta, entah 8 juta, 9 juta, 15 juta. Belum nanti kalau ada orderan downline, ada orderan konsumen, kita tetap dapat untung. Ya nggak tahu lah, kita online tiba-tiba ada telepon, Mas order ini. Nah, itu adalah keajaibannya marketing langit, itu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Ya, jadi saya resign ketika saya sudah mau jadi stokis. Momennya seperti itu, jangan langsung resign. Ya memang berani resign itu hebat, tapi ketika teman-teman langsung resign, repot. Nah, dikira pengangguran, betul Mas. Dikira pengangguran. Nah, stokis pengangguran. Nah, teknik saya adalah full up. Nah, apa yang di full up? Teman-teman harus full up mitra atau calon mitra atau konsumen. Tadi saya sudah bilang buat grup WA, buat home sharing offline atau online. Kalau sekarang ada grup FB, ya untuk pendidikan, ya. Terus buat jadwal rutin support jaringan. Kalau saya lihat
di jaringan saya sudah terbentuk semua, tiap minggu atau tiap Sabtu atau tiap apa sudah ada home sharing, sudah ada jadwal. Nah, itu adalah buat jadwal rutin, selalu promosikan pertemuan. Nah, teman-teman ketika ada KFO seperti ini ya, KFO 2, teman-teman harus mempromosikan ke downline. Jangan kemarin ikut KFO 1, sekarang ikut KFO 2 tapi sendirian, eman-eman, percuma. Harus ada downline walaupun 1 atau 2. Karena apa? Karena teman-teman pinter sendiri nggak ada efeknya di bisnis NASA. Tetap harus ada jaringan, tetap harus membawa downline. Mungkin besok ada KFO 3, ikut lagi tapi sendiri, percuma ya. Jadi saya sarankan minimal tetap harus bawa downline, atau 2 atau 3 atau 1, pokoknya tiap ada pertemuan selalu promosikan ke downline, selalu promosikan ke mitra dan ajak downline gitu ya. Nah, jadi selalu promosikan ke pertemuan. Nah, pertemuan ya ada home sharing reguler, KDI reguler, KDI seperti ini, KDI fokus, NDO, SMP. Nah, home sharing tadi saya udah bilang apa, buat seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya, Superman. Kalau yang laki ya Pak, kalau yang apa cewek Superpati. Supergirl. Home sharing rutin seminggu sekali sebagai wujud komitmen membangun bisnis. Nah, teman-teman harus apa? Harus punya komitmen, punya impian besar, tapi nggak komitmen, nggak apa melaksanakan tugas, atau nggak prospek, atau nggak apa yang harus dikerjakan. Kalau mau jadi stokis, apa sih yang harus dikerjakan? Ya punya domain banyak, ya punya jaringan banyak. Impiannya sudah besar, kuatkan impian. Nah, tapi nggak komitmen. Nah, teman-teman punya impian, tapi nggak komitmen ya, maaf, hanya mimpi di siang bolong, gitu ya. Jadi impiannya besar tapi nggak diimbangi dengan konsisten untuk melakukan, nggak diimbangi dengan ikhtiarnya, ya impian di siang bolong. Jadi percuma mimpi tinggi-tinggi kalau impiannya nggak diimbangi dengan konsisten kita dalam mewujudkan, itu ya. Nah, di sini ada foto-foto Pak Ali mulai dari KDI klub distributor ini, home sharing mulai dari 2015 sampai 2017. Nah, buat grup. Nah, tadi saya sudah bilang tips sukses dari saya adalah full up dan konsisten. Nah, siapa yang harus di full up ya? Tadi saya sudah bilang ada mitra, ada calon mitra, atau konsumen harus di full up. Nah, sekarang jam 9 ya, kira-kira mau ada tanya jawab apa enggak? Atau tanya jawab 15 menit. Setelah itu kita buat, ketika ada yang mau gabung, monggo 2 orang aja testimoni ya. Silakan, kalau mau ada tanya jawab 15 menit aja, jangan lama-lama. Tuh, bukan impian tapi mimpi ya, mimpi siapa bolong, Mbak. Kita mimpi besar tapi kita nggak komitmen untuk mewujudkan, ya percuma. Itu. Gimana caranya Gimana caranya berjualan tapi lingkungannya tidak mau beli? Ya nggak aneh Mas, berarti kita tidak di lingkungan yang tepat. Kita sudah promosi, Mas ini harganya murah, ini produknya bagus, ini produknya berkualitas, ini produk anak bangsa, tapi orangnya nggak mau beli, ya sudah. Memang lingkungannya lingkungan apa? Bukan lingkungan yang tepat. Cari lingkungan yang pas. Atau maksudnya gimana Mas? Gimana caranya berjualan tapi di lingkungan yang tidak mau beli? Ya berarti mungkin orang lingkungannya tidak punya uang, atau mungkin lingkungannya gimana ya. Berarti harus pindah lingkungan Mas, ganti lingkungan. Jangan di lingkungan situ. Percuma kita kita bicara panjang lebar kalau kita dari awal sudah nggak mau beli. Nah, entah Mas. Jadi eman-eman. HS setiap minggu ya. Impian full up tak kenalilah ya. Nah, semangat full up calon. Harus berusaha melakukan tindakan yang bisa jadi jalan betul Mas.
Ya harus konsisten lah mas. Masa kita punya impian besar tapi nggak punya komitmen untuk mewujudkan kan impian siang bolong. Tadi kata ada pertanyaannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang siapa yang mau gabung? 2 orang. 2 orang, mas gimana caranya meyakinkan pasangan untuk mendukung di bisnis jasa? Meyakinkan pasangan. Tadi saya udah bilang apa? Eh, Mbak Emi, mungkin gini ya Mbak ya. Mungkin saat ini Mbak Emi belum bisa apa melihatkan ya, oh hasilnya di NASA itu seperti hasilnya di NASA itu berapa ya, hasilnya di NASA itu seberapa ya. Nah, mungkin Mbak Emi bisa ngasih contoh orang ketiga. Kalau Mbak Emi dekat dengan stokis, kebetulan stokisnya kok cewek atau ibu-ibu, diceritakan aja ke suami. Bilang gini, Mas, itu upline saya itu ibu rumah tangga loh, tapi sekarang sudah jadi stokis, penghasilannya segini 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 dan sudah punya aset ini, punya mobil atau punya rumah. Nah, Mbak Emi mungkin bisa mengajak upline-nya yang stokis itu untuk meyakinkan suaminya. Nah, gunakan orang ketiga untuk meyakinkan suaminya Mbak Emi. Atau ceritakan ibu-ibu atau wanita-wanita yang sudah sukses di NASA. Ketika Mbak Emi tidak bisa menceritakan, putarkan videonya. Banyak video testimoni yang ibu-ibu sudah sukses di NASA. Cari aja di YouTube, ada banyak. Atau di Facebook. Nah, jadi Mbak Emi bisa itu ya, yakinkan lewat bicaranya, omongannya Mbak Eni tentang upline-upline-nya, tentang orang ketiganya, atau ngajak upline untuk meyakinkan Mbak Emi, atau bisa melihatkan videonya. Oh ini yo yang sudah sukses di NASA itu loh, penghasilannya segini, punya ini gitu ya Mbak ya. Cara meyakinkan gitu. Atau tadi rayuan mautnya Mbak Warkati tadi. Yang penting kita manut sama suami Mbak. Jangan apa? Jangan ketika apa? Ketika suami bilang ini, jangan ngeyel sama suami, jangan ngeyel. Jangan ngeyel. Mas, bagaimana caranya follow up yang baik agar calon customer bisa closing produk atau member selalu? Gini, kita harus menguasai ilmunya ya Bu ya. Mungkin mau closing produk, ya kita harus pelajari produk knowledge-nya. Supaya apa? Supaya ketika ada customer yang tanya, kita bisa menjawab secara detail dan fast respon. Nah, jadi misalnya mau tentang cara produk Crystal Lake ya, Bu Maria harus tahu caranya apa, tahu produk knowledge-nya NCE. Ketika Bu Maria sudah paham betul tentang NCE, tentang produknya, tentang manfaatnya, tentang testimoninya, tentang bahan-bahannya, atau tentang yang sudah pakai ini, penyakit ini sembuh dengan NCE. Nah, mungkin customer itu akan lebih yakin. Tapi ketika ada customer tanya, Bu Maya tidak bisa jawab, atau ditanya kok jawabannya mungkin nggak nyambung, atau jawabannya kok lama banget, nah mungkin konsumennya kecewa dan nggak closing. Nah, ketika member pun seperti itu. Ketika mau closing member ya harus dikuasai lah penghasilannya, potensinya NASA, terus sistemnya NASA. Bu Maria harus paham itu Bu. Jadi harus mempelajari itu. Banyak buku tentang baca buku yang marketing plan kalau member menguasai itu. Nah, oke, sudah ada 3 pertanyaan. Sekarang ini aja yang mau gabung ya. Nanti nggak kemalaman ya. Jangan ngeyelan, biasa mau duit ya. Oke, monggo yang mau mau gabung, saya tunggu. Nanti yang mau gabung saya kasih kejutan 2 orang aja. Oke. Kalau yang alumni KFO 1 nggak ada yang mau gabung, yang sekarang pun boleh. Yang sekarang pun yang mungkin latar belakangnya sekarang sekarang karyawan, boleh sekarang kalau mau gabung. Tuh tinggal pencet di bawah, kan ada ini ya, ada gambar orang 2 ya, pencet aja ikut bergabung.
Nanti akan saya kasih kejutan untuk 2 orang yang mau bergabung. Atau saya tunjuk aja ya, saya cari dulu ya. Tapi lebih bagusnya yang mengajukan ke sini aja siapa yang mau bergabung. Atau Bu Maria mau bergabung dari Sidoarjo. Monggo. Atau siapa yang siap mau bergabung, ayo 2 orang. Saya kasih kejutan. Kejutan apa ya nanti ketika kita sudah bergabung. Oke, Mbak Isti, moga Mbak Isti kalau mau bergabung Mbak Isti. Lagi sambil makan. Oke, yang siap siapa yang siap 2 orang? Mbak Nur Fairidah, mungkin kalau nggak ada efeknya itu mungkin cara pemakaiannya ya nggak benar bisa Mbak. Bukan salah produknya aja ya, tapi mungkin pemakaiannya yang nggak benar, belum diterima. Siapa Mbak? Oh ya, oke. Duh, nggak ada Mbak. Nggak masuk. Oke. Halo Mbak, siapa ini? Halo, saya Susanti Oh iya, dari mana Ibu? dari Lampung Utara, Woi, tapi dari Lampung posisi saya Utara. di Taiwan. Oh Salam iya, di kenal. Taiwan. Salam Ya, kenal ya. Ibu sekarang di Taiwan sudah berapa tahun, Bu? Alhamdulillah di Taiwannya udah mau 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Gabung nasanya udah Ya, berapa tahun? gabung nasanya baru Pak. Oh, baru. Berarti Iya, belum pernah ngikuti apa? Ngikuti pendidikan offline ya? belum. Oh, belum pernah. Tapi kemarin udah ikut KFO 1. Nah, sekarang ada dolen yang ikut nggak? Sekarang Alhamdulillah ada Pak Ada dari berapa? Lampung Utara. Ada 3 orang Pak. Wah, alhamdulillah ada 3 orang. Nah, Hmm, berarti 3 orang, pas kayak 4 orang malah. 3 orang. Ya, berarti pas KFO 1 kan sudah pernah mendengarkan materi saya tentang ini ya. Alhamdulillah Pak Nah, sudah. saya minta Alhamdulillah luar biasa. testimoninya bagaimana tentang full up. For up member. Ya, full up member atau full up mitra atau kedepannya ibu mau resign atau enggak, mau tetap di mana tadi Korea atau pengen jadi stokis. Aduh, pengen banget jadi stokis dan punya penghasilan pulang ke Indonesia secepat mungkin. Oh ya, luar biasa, amin. Kok Mm-mm. hilang ya? Mm-mm. Sinyalnya kurang bagus ya. Hmm, Ada yang mau kok hilang? disampaikan lagi? Apa ya Pak ya? uh, di pendidikan ini alhamdulillah sangat luar biasa. Mm-mm. Sangat luar biasa, ilmu-ilmunya ya, sangat bermanfaat lah ya. Ya. Alhamdulillah Mm. setelah ikut KFO, Mm. jadi motivasi saya ingin cepat pensiun, pulang punya penghasilan semakin kuat. Amin. Ya, Mm. didukung juga sama Target Ibu target Apen, stokis Ibu kapan Ibu? hmm? Target stokis kapan? Kota AB 1955. Enggak, target target pengen stokis kapan? Target pengestotis secepatnya. Oh, harus ada target Bu. Satu Harus ada satu target ya. iya, Insya Allah 1 tahun atau 2021, 2 tahun. Ya, 2021 pulang stokis. amin. Amin. Ada yang Sinyal mau kurang. disampaikan lagi?
apa ya Pak ya? Pokoknya semangat lah, semangat belajar Oke, dan semangat. duplikasi. Nah, Tadi Ibu apa? Ibu siapa tadi? saya Bu Susanti Pak, Susanti dari Taiwan ya? dari Lampung Utara. Oh, Sekarang Lampung ya Utara. posisi di Taiwan. Nah, Oh iya. Bisa minta nomor HP-nya, Bu? bisa? Nomor Bentar HP-nya Pak ya. berapa? Bentar Pak ya. Duh, Atau nomor ini HP-nya nanti nggak apa lagi ya? apa gini aja, nanti nomornya di apa? Di apa? Di komen aja ya nomor HP-nya ya. Oh, nomor. Oke, oke Pak ya. Ya, mungkin itu aja. Untuk saat ini ya ini aja lah. Ya, terima kasih Bu dari Korea atau Taiwan tadi Bu? Taiwan Pak. Oke, Taiwan ya, jauh-jauh dari Taiwan ya. Oke, Ya. semoga Ibu secepatnya jadi stokis ya. 2000 targetnya Amin. 2021 ya. Ya, oke. Amin. Amin. Ya Rabbal Ya, Alamin. terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Hmm. Oke, nunggu nih ada yang gabung. Halo, Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi, Mas Komandan. Semangat pagi. Ada suara apa ini ya? Suara itu anak-anak habis ngaji, Komandan, di luar. Oh, moga ada yang mau disampaikan, Pak. Mungkin ini anak nyusul dan Oh, iya. Enggak. eh, disampaikannya pertanyaannya gini, dan saya kan lagi ini dan dagang sayur itu, dan cara bagi waktunya itu ya yang susah. Bagi waktunya Antara untuk mungkin kalau minggu kan teman-teman NWKS itu kan ngadakan home sharing. Saya ya. kadang-kadang itu bagi waktunya untuk mengikuti itu loh, dan kan Hmm, jam jam 12-an home sharingnya kan kelarnya kan jam 12 juga. Kemungkinan ya ya saya libur kayaknya, dan hari Oh, Minggu itu harus libur. Wah, luar biasa. Ya, ini Pak. kadang-kadang kan kalau Pak Komandan Heri kan biasanya kalau home Hmm. sharing kelarnya jam 12 itu. Jadi untuk Hmm. sebenarnya sih kalau misalkan untuk home sharing sih pengen ikut terus per Hmm. minggu. Kadang-kadang waktunya nggak nyampe itu, dan kadang-kadang nyampe tempat cuma Nggak ngikutin nyangka. setengah jam. Kadang-kadang malah Hmm. enggak, kali cuma pas Hmm. doanya aja. Berarti ini mau komitmen kalau minggu libur untuk ikut home sharing nih, Pak. Atau gimana? Insya Allah komitmen dan Oh sama iya. membina jaringan insya Allah dan Ya, komitmen. alhamdulillah. Karena kita punya impian ya kita harus komitmen, Pak. Siap, siap, Oke. siap. Mungkin gitu, Pak. Iya siap Pak. Udah dan Terima gitu. kasih. Ya, terima kasih, Oke, Pak. Semangat pagi. semangat pagi. Ya. Dua orang ini ya, alhamdulillah dua orang sudah ngasih testimoni, dan tadi saya sudah bilang apa, untuk dua orang yang mau gabung saya kasih kejutan, dan yang sudah gabung saya kasih pulsa 100.000. Tadi Bu Sobat bisa nggak ya yang ngirim nomor ini ya, Bu Susanti tadi ya, kira-kira bisa nggak saya ngirim itu nomornya, nomor Taiwan ya. Tapi nanti saya coba ya. Misal nggak bisa pulsa ya nanti uang gitu. Jadi Pak Nurholil dan Bu Susanti masing-masing 100.000 ya. Terima kasih sudah mau bergabung. Dua orang pertama. Oke, ada yang mau bergabung lagi? Tapi kejutannya udah ya, dua orang tadi ya. Oh ya.
Oh, suaranya mengecil. Oh, ini menambahkan Bu Maria nggak bisa. Halo, nggak bisa masuk ya. Berarti, halo, suaranya kecil. Halo, suaranya kecil banget. Halo, oke. Iya, saya konfirmasi nggak bisa masuk nih Mbak Siti Komsatun. Ada yang masuk ini banyak banget tapi nggak bisa masuk ini. Tadi saya tambahkan Mbak Isti nggak bisa, terus Bu Maria tadi nggak saya apa? Saya terima tapi nggak masuk. Menghubungkan terus. Oke, suaranya udah kembali. Halo, suaranya kecil kenapa ya? Oke, udah normal ya suaranya ya. Tadi mungkin pas gabung tadi suaranya mengecil. Oke, saya lanjut ya. Ini eh ini ada yang mau ke bola api tapi saya terima nggak bisa. Ya tadi saya terima Bu Maria tapi nggak bisa masuk tadi suaranya. Apa gambarnya? Ini tadi ada Mbak Isti, Mbak Silkom Satun juga saya terima tapi nggak bisa masuk Mbak Isti. Oke, lanjut ya. Suaranya masih kecil Woni. Oh, ada yang normal ya ada. Ya, itu ya tips tips suksesnya saya adalah eh belum beruntung yang belum ya nggak apa Mbak Silkom Satun. Memang saya udah terima tapi kok apa nggak bisa masuk, nggak bisa bergabung. Oke, suara udah normal. Oke, jadi itu ya tips suksesnya dari saya adalah full up dan konsisten, komitmen. Jadi teman-teman punya impian yang besar harus komitmen untuk mewujudkan. Tadi seperti Pak siapa? Pak Nur Kolil ya. Tadi katanya apa? Jualan sayur. Kalau minggu home sharing sudah apa? Sudah waktunya sudah habis ketika mau apa? Ketika Pak Nurkolil mau ikut home sharing tapi sudah telat. Nah, dia Pak Obsatun punya komitmen punya komitmen untuk tiap hari minggu libur untuk mengikuti home sharing. Wah, gitu. Bagus itu luar biasa itu. Catat ya Mas Heri ya, berarti tiap hari minggu mau ikut home sharing itu. Oke. Jadi untuk PR-nya teman-teman adalah full up. Entah mau full up online, entah mau full up offline, pilih salah satu, nanti di screenshot, di-upload ke grup Instagram ya, ke grup Telegram ya. PR-nya itu ya. Jadi teman-teman full up entah offline atau online pilih salah satu nanti di screenshot di grup dikirim ke grup Telegram. PR-nya itu ya untuk PR teman-teman buat uh, full up entah offline entah online atau download full up entah full up mitra atau calon mitra atau konsumen upload ke Telegram. Nah, ada yang masih kecil, ada yang sudah normal suaranya ya. Oke, jadi tadi saya sudah bilang, ketika kita berada di zona nyaman kita tidak bisa berkembang karena kenyamanan akan membunuh potensi dan kreativitas yang Anda miliki. Kenyamanan kenyamanan akan membunuh potensi dan kreativitas yang kita miliki. Nah, ketika teman-teman masih jadi karyawan, ketika teman-teman mau jadi pengusaha,
Kalau teman-teman nggak bisa ngatur waktu, nggak bisa milah-milah waktu mana yang saya harus prioritaskan, mana yang harus saya harus dahulukan. Nah, teman-teman harus bisa itu, harus bisa membagi waktu. Karena kita punya impian besar ya, kita harus punya komitmen, kita bisa bisa apa? Bisa agar kita bisa berkembang ya, kita harus mengatur waktu. Bisa sukses tanpa ikut HS karena kesibukan, makasih. Oh, nggak bisa, Mbak. Karena ilmunya apa? Ilmunya, oh iya ya, enggak, padahal udah besar banget. Halo, kecil suaranya, kenapa ya? Oke, yang penting PR-nya itu ya full up, entah offline entah online, nanti diupload ke apa? Ke Telegram ya. Terus buat jual. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah apa? Sudah mengikuti materi ini. Bentar. Padahal di sini nggak ada film ini. Besar udah oke, ada yang udah oke, ada yang masih kecil. Sudah besar. Gimana ya? Ada yang masih kecil, ada yang suaranya kecil, ada yang suaranya besar. Normal suaranya. Oke. Jadi itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau bergabung dari tadi sampai sekarang, sudah mau mengikuti, dan terima kasih untuk Ibu Susanti sama Pak Nur Kolil ya, dapat bonus pulsa ya, masing-masing 100.000 ya. Terima kasih yang sudah mau bergabung, sudah mau mengikuti materi saya. Sudah jelas banget, terima kasih. Oke, suaranya bagus tapi rada kecil, aduh. Kenapa ya? Oke, maaf ya. Mungkin terkendala sinyal atau apa. Saya mohon maaf dari tadi wifi error. Tadi saya wifi juga sempat error, Mbak. Ini saya pakai kuota sekarang. Tadi saya live tadi sempat terhenti dan apa? Pakai wifi, sekarang wifi saya matikan pakai kuota ini. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti hampir 2 jam nih, hampir 2 jam kita offline, kita belajar bareng, kita online. Eh, Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa untuk percepatan teman-teman semua. Maaf yang belum bisa bergabung, maaf karena entah kendala apa, tapi tadi sudah saya klik tapi nggak bisa masuk. Maaf banget yang belum bisa bergabung. Yang penting kita bisa belajar bareng, jangan apa, jangan kendor ya, tetap harus semangat ya. Semangat, punya impian besar, harus konsisten, harus komitmen untuk mewujudkan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti materi pada malam ini, dan terima kasih untuk teman-teman panitia FKS, teman-teman admin FKS yang sudah memberikan waktu kepada saya. Dan apabila saya banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan oke, dan saya sangat sangat senang sekali ya, kita sudah bisa online, sudah bisa belajar bareng, sudah bisa berbagi ilmu, sudah bisa uh, menyampaikan ilmu yang saya dapat duluan. Mungkin saya dapat ilmu lebih dulu, mungkin teman-teman yang saat ini belum pernah ikut KDI, belum pernah ikut NDO offline, tapi sekarang sudah bisa belajar bareng, sudah bisa mengikuti walaupun online ya, walaupun tidak ketemu, tapi paling tidak kita bisa mendapatkan ilmu walaupun online. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kendala, entah yang belum bisa bergabung atau yang belum nanti bisa nyimak ulang, putar ulang. Nah, itu yang penting kita harus komitmen, harus konsisten. Kita punya impian besar, kita harus komitmen untuk mewujudkan. Perbesar ikhtiar, marketing langit jangan lupa, sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing ya.
yang Islam ya tadi saya sudah jelaskan, untuk yang non Muslim saya kurang tahu apa yang biasanya teman-teman marketing langitnya. Nah itu. Oke, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.